Satu kata untuk malam ini, spektakuler. Era baru di bawah komando John Herdman dimulai dengan sebuah ledakan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan sekadar menang, tapi menghancurkan. Timnas Indonesia sukses melumat St. Kitts and Nevis 4 gol tanpa balas. Efektivitas, taktik modern, dan determinasi tinggi menjadi kunci. Siapa sangka, kombinasi wajah lama dan darah baru langsung nyetel di laga ini. Peluit kick-off dibunyikan dan skuad Garuda langsung menekan. John Herdman tampak menerapkan gaya high pressing yang membuat pemain St. Kitts kaget. Hasilnya, 13 menit laga berjalan, si kelinci lincah Beckham Putra membuktikan kelasnya. Lewat pergerakan cerdik di kotak penalti, Beckham sukses menyarangkan bola ke sudut gawang. GBK pecah. Skor 1-0 untuk Indonesia. Tidak berhenti di situ, intensitas serangan kita tidak menurun sama sekali. Lini tengah yang dikomandoi Verdonk dan Jordi Amat benar-benar hidup, membuat transisi dari bertahan ke menyerang terlihat sangat mulus malam ini. Beckham Putra benar-benar menjadi momok bagi pertahanan tim tamu. Sebelum babak pertama usai, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor. Brace dari Beckham menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol. Tapi, kejutan sesungguhnya baru dimulai di babak kedua. Memasuki paruh kedua, giliran sang debutan yang unjuk gigi. Ole Romeni, pemain yang sudah lama dinanti publik tanah air ini menunjukkan mengapa ia layak memakai jersey Garuda. Lewat kemelut di depan gawang, Ole menambah penderitaan St. Kitts. Skor berubah menjadi 3-0 dan publik GBK semakin menggila. Pesta gol malam ini akhirnya ditutup oleh aksi gemilang Mauro Zylstra. Pemain muda berbakat ini memastikan kemenangan Indonesia menjadi 4-0. Koordinasi antar lini yang diinstruksikan Herdman benar-benar berjalan sempurna. St. Kitts and Nevis dibuat tak berdaya dan hanya bisa bertahan total di sisa laga. Kemenangan 4-0 tanpa balas ini bukan hanya soal angka di papan skor, tapi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia sudah naik level di bawah asuhan pelatih kelas dunia. 2 gol dari Beckham Putra, serta masing-masing 1 gol dari Ole Romeni dan Mauro Zylstra menjadi awal yang manis bagi perjalanan John Herdman bersama Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik Herdman sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Vibes yang positif dari John Herdman. Ya, gue belum bisa menilai banyak untuk pertandingan ini, tapi yang jelas kalau dari pinggir lapangan, John Herdman banyak memberikan instruksi kepada pemain. Lu lihat, Etam, Geo, makanya kalau sebelum main gue pada ngebully. Dan kalau yang gue lihat, Etam ini pinter dalam mencari posisi cuy. Akhirnya dia bisa mencetak 2 gol. Satu pemain yang mau gue nilai itu Sananta. Tapi respect sama John Herdman masih memberikan kesempatan untuk Ramadan Sananta. Tapi tentunya ini modal yang sangat bagus buat kita mengikuti timnas lagi nih. Ini udah positif banget nih. Kita tunggu nanti lawan Bulgaria, apakah bisa mengimbangi Bulgaria? Coba tulis di kolom komentar. Bagaimana taktik John Herdman saat debut menjadi pelatih timnas Indonesia? Yaps, kalau dari aku pribadi, perbedaan permainan dari timnas Indonesia tadi adalah jarak antar lini yang tidak terlalu jauh dan pengambilan keputusan yang cepat dari para pemain membuat permainan timnas Indonesia tadi sangat berbeda. Apalagi 4 gol yang tercipta dalam laga melawan St. Kitts and Nevis kali ini, itu benar-benar gol yang tercipta dari skema yang apik dan bukan hanya sekedar gol keberuntungan. Dan untuk start awal, ini adalah start yang sangat bagus yang diraih oleh John Herdman. Namun patut kita nantikan, apakah permainan timnas Indonesia masih seperti ini saat timnas Indonesia bertemu lawan sesungguhnya, yaitu Bulgaria di partai final FIFA Series 2026. So, kalau menurut kalian gimana? Debut sempurna dari Pak Herman ya, bawa timnas kita menang gede lawan Sensaya. Nggak tahu ini negara apa, cok ini. Sensaya atau apa, nggak ngerti, pokoknya menang gede lah. Ngelihat permainan Indonesia ya di bawah asuhan pelatih baru si Pak Herman, gila, ciami banget passing-passingnya itu loh. Aku suka banget passing-passingnya. Mau itu passing pendek ya, passing jauh, crossing, long ball, pokoknya mantap jiwa, akurasinya top. Aku yakin kalian juga merasa permainan Indonesia dengan pelatih barunya si Pak Herman ini, permainannya jadi fluid ya bangku ya. Walaupun main tanpa ada profesor alias Tom Haye, tapi passing-passing akurasinya
pemainnya tuh lo gila, beneran gila. Aku bener-bener terpukau sama trupas-trupas yang dikeluarkan sama para pemain-pemain Indonesia. Bukan cuma satu pemain, tapi hampir semua pemain tengah itu trupasnya gini semua, Pak. Sampai aku kagum, ini yang main Toni Kroos semua atau gimana? Nih passingnya bagus-bagus semua. BTW Beckham di pertandingan ini layak dapat pujian dari seluruh rakyat Indonesia ya. Dingin banget, keren, cool, bos. Harusnya sih bisa hat-trick ini ya si Beckham ya, tapi nggak masalah. 2 gol udah bagus banget, Pak. Overall permainan Indonesia bagus banget ya, Bangku ya. Cuman memang di bagian depannya itu mungkin finishingnya agak sedikit dipoles sedikit lah ya. Ditingkatin lagi finishingnya, benerin, ditajemin ya. Ini kalau misalkan bener semua finishingnya habis, Mbak. Mungkin 11-0 ada kali ya. Gimana guys kalau menurut kalian permainan timnas Indonesia di tangan pelatih baru? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat kamu yang belum follow golong. Follow dulu ya, jadi follow. Jangan nonton dong, bos. Inilah lawan timnas Indonesia sesungguhnya dalam ajang FIFA Series 2026. Yaps, timnas Indonesia akan bermain di partai final FIFA Series hari Senin yang akan melawan Bulgaria, di mana ujian sebenarnya untuk skuad Garuda baru akan dimulai hari Senin besok, guys. Namun melihat penampilan dari para pemain hari ini, pastinya kita sebagai fans timnas Indonesia cukup optimis dengan gaya permainan yang ditampilkan oleh John Hetman. Apalagi di FIFA Series kali ini kita bermain di kandang sendiri. So, jadi kalau dari prediksi aku pribadi, timnas Indonesia mampu mengalahkan Bulgaria dan keluar sebagai juara di FIFA Series 2026 kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Yo, gila. Ole X Beckham. Wah, gila kali, Wak. Titisan Beckham X Ole. Udah sama-sama merah, gacor pula lagi. 4-0, Wak. Anjir. Ini mah betulan fan service ya kan. Ini baru namanya total football, yang kemarin-kemarin gagal total. Di FIFA Series hari pertama, Indonesia langsung hajar Saintkit 4-0 tanpa balas, yang otomatis bikin timnas Indonesia kita ini akan melaju ke final melawan Bulgaria, Wak, di tanggal 30 Maret nanti. Ini juga laga perdananya John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia kita yang baru. Betul-betul awal yang manis. Udah lama kita nggak nonton timnas, Wak. Tapi kalau dikasih yang kayak begini, happy kita semua nonton. Aku nggak tahu kenapa nih, Wak ya. Di kolom komentar aku tadi pas live streaming, itu banyak yang bilang katanya Beckham Putra dihujat sebelum pertandingan ini. Tapi kalau udah begini ceritanya, jadi titisan Beckham betulan. Ini gimana haters tanggapannya ini? 2 gol, Wak. Tenang kali dia nyetak gol kedua-duanya. Apalagi gol pertamanya si Beckham tadi. Dia kecoh tuh kipernya Saintkit tadi ya. Setenang itu, Wak. 1-1 sama kiper. 2 gol Beckham ini tuh hasil dari asisnya oleh Romani ini. Jadi ini pemain juga sadis sekali hari ini, Wak. Gocek mulu. Sampai kesusahan tuh pemain-pemain belakang Saintkit ini buat ngadang si oleh Romani ini. Betul-betul nyaman kali oleh Romani ini dari tadi. Dan ada pemain yang apes sekali menurut aku di pertandingan ini ya. Aku nggak mau bilang jelek, kawan-kawan. Ramadan Sanata sampai menit 70-an ada kali dia main ya. Nggak cetak-cetak gol juga. Padahal kesempatannya udah banyak di depan tadi. Kesempatan offset. Tapi setelah digantiin jadi Mauro Zolstra, selang berapa menit doang langsung cetak gol Mauro. Kayak mana tuh perasaan si Sanata tuh? Kayak mana dah? Pokoknya ini modal kita untuk lawan Bulgaria nanti. Karena Bulgaria pun tadi menang 10-2 dari Kepulauan Solomon. Real kita diuji coba nanti, kawan-kawan ya. Itu pas lawan Bulgaria tanggal 30. Jadi ya kita tunggu nanti ya. I'm back. Kalian kangen gak dengan konten gue? Walaupun peringkat Saint Kitts and Nevis ini jauh di bawah kita, mereka ada di peringkat 154 FIFA, secara kekuatan juga kita jauh lebih unggul, tapi tidak bisa dipungkiri kalau debut dari pelatih baru John Hartman ini sangat wow, fantastic baby kalau kata Big Bang ya. Gimana enggak, jadi 4 gol yang tercipta ini 3 dari open play, 1 dari set piece, hampir aja 5-0 kan. Sayangnya gol terakhir dari Jakub Seger itu dianulir karena offside. Tapi kita bisa melihat skema yang terbentuk dari hasil gol tersebut sama semua, mirip-mirip ya kan. Artinya para pemain udah tahu gitu apa yang diarahkan sama pelatihnya, dan pelatihnya tahu banget, punya visi yang jelas tentang oh nanti kita mainnya seperti ini ya. Permainan malam hari ini sangat apik, sangat menarik, bola-bola mengalir, terus trupas-trupasnya juga enak banget dilihat. Belum lagi one-two dan juga chemistry dari para pemain yang sudah terbentuk, karena kita tahu ya mereka udah sering banget ketemu sebenarnya. Cuma kan ini dengan pelatih yang baru lagi. Jadi untuk membangun kembali dasar itu ya pasti agak-agak ribet, cuman akhirnya bisa ya. Nah di tanggal 30 atau di hari Senin nanti kita ketemu Bulgaria setelah Bulgaria mengalahkan Solomon Islands 10-2. Wow, fantastis baby juga itu. Kalau kalian belum tahu, Bulgaria ini udah sering banget warawiri di Piala Dunia. Udah 7 kali mereka masuk Piala Dunia, walaupun memang terakhir kali mereka masuk Piala Dunia itu tahun 98.
tapi tetap aja veteran guys. Dan yang perlu diwaspadai juga adalah pelatih dari timnas Bulgaria, karena dia sudah sangat-sangat mengenal kultur dan permainan di Indonesia. Secara kan beliau mantan pelatih Persija. Kalau yang belum kenal, dia namanya adalah Ivan Kolev. Kayaknya dengan pelatih baru ini antusiasme pecinta sepak bola di Indonesia kembali lagi, ya kan? Setelah kemarin mungkin sempat terpuruk sama seperti gue, makanya gue hiatus karena ya emang sedikit kena mental buat gue. Gak sabar menunggu hari Senin karena gue rasa permainannya juga akan jauh lebih menarik ketimbang malam hari ini. Perlawanan dengan Vietnam Selasa ini adalah ujian terbesar bagi jurulatih Peter Klamoski tanpa 7 pemain tidak layak mewakili Malaysia. Selepas 7 pemain itu digantung pada September lalu, Malaysia masih menang 3 perlawanan kelayakan Piala Asia, iaitu 2 kali dengan Laos dan sekali dengan Nepal pada Oktober dan November lalu. Tapi Selasa ini menanti skuad Harimau Melaya adalah Vietnam yang baru saja menang 3-0 ke atas Bangladesh pada perlawanan persahabatan malam tadi. Di sinilah kepakaran, kemampuan sebenar Coach Peter akan teruji apabila berdepan Vietnam pada Selasa nanti. Sebelum ini Coach Peter mampu berbangga dengan 7 kemenangan dan 1 seri dalam 8 perlawanan. Tetapi 5 perlawanan itu diisytiharkan kalah 0-3 kerana menurunkan pemain yang tidak layak. Walaupun sudah gagal ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, aksi Selasa ini tetap penting kerana sudah pasti Harimau Melaya tidak mahu kalah di tangan Vietnam yang boleh memburukkan lagi kecaman terhadap bola sepak Malaysia. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya, like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Timnas menang 4-0 oleh asis Beckham golin. Sebentar, bukan ini. Nah, ini baru nih, bener. Ini timnas era baru. John Hartman, taktikalnya juga sangat luar biasa. Ayo kita bahas. Yang sangat kelihatan dari taktiknya John Hartman ini, yang pertama transisinya dari menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang. Gak nyisain ruang kosong, jarak antar pemain deket, rapet, dan gak menciptakan ruang kosong tuh kalau bertahan. Dan yang kedua ya tentang menyerangnya gitu. Final pasnya atau true pasnya atau vertical pasnya itu nggak peduli siapapun yang ada di depan, pokoknya kalau di depan ada peluang, ada ruang, isi aja biar jadi peluang. Itu keren banget. Ini timnas sangat menjanjikan, apalagi lihat benchnya kayak begini nih. Waduh, makin berkembang lagi timnas sepak bola kita. Semoga nanti lawan Bulgaria di final bisa menang. Impact kemenangan besar timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis 4 gol tanpa balas cukup untuk menaikkan ranking timnas Indonesia naik 1 tingkat guys di peringkat 120 FIFA, dan kemungkinan besar bakal meningkat lagi guys jika Indonesia berhasil mengalahkan Bulgaria di hari Senin tanggal 30 guys. Gimana nih menurut kalian?